Seorang tukang peci miskin dan anak pemilik pabrik garmen, dua dunia berbeda, disatukan oleh takdir, dipisahkan oleh kenyataan. Langit siang itu membakar bumi dengan panas yang menggigit. Jalanan kota kecil di pinggiran Tangerang terlihat berdebu dan riuh oleh suara motor, klakson, serta pedagang yang berserakan di sisi kanan kiri jalan. Di antara keramaian itu, berjalan seorang pria muda berusia sekitar 25 tahun, dengan bahu miring menahan beban pikulan kayu di pundaknya. Namanya Raffi, tukang peci dan sarung keliling. Ia berkeliling dari satu pasar ke pasar lain, menjemput rezeki dari hasil menjajakan dagangan yang sederhana tapi penuh doa. Di satu sisi pikulannya, peci hitam mengilap tersusun rapi, di sisi lain sarung-sarung dengan motif khas Nusantara digantung seperti bendera kecil yang menari di tiup angin. Keringat menetes dari pelipisnya, menuruni wajah legam yang disinari matahari. Raffi melangkah pelan, menatap orang-orang yang lalu lalang tanpa menoleh kepadanya. Ia sudah terbiasa dianggap tak terlihat. Kadang ia tersenyum, kadang hanya diam, seolah dunia ini sudah terlalu sibuk untuk sekadar menatap orang seperti dirinya. Namun di balik tubuh kurus dan langkah lesunya, tersimpan semangat yang tak pernah padam. Setiap kali ia menatap peci dan sarung jualannya, ia teringat ayahnya, seorang penjahit kecil di kampung yang wafat 2 tahun lalu. Ayah selalu bilang, jangan malu jadi orang kecil nak, yang penting jangan kecil hatinya. Kalimat itu masih bergema di kepalanya setiap kali ia ingin menyerah. Di seberang jalan besar itu, di dalam mobil sedan putih mengilap, seorang gadis menatap ponselnya dengan wajah bosan. Udara dari pendingin mobil membuat pipinya halus dan pucat, jauh berbeda dengan wajah Raffi yang penuh debu. Gadis itu bernama Nadia, anak tunggal dari Hendra Wijaya, pemilik pabrik garmen terbesar di kota itu. Pabrik yang memproduksi ribuan sarung dan peci, barang yang mungkin pernah dijual oleh Raffi tanpa ia sadari. Nadia hidup di dunia yang begitu berbeda. Sejak kecil ia terbiasa dengan aroma parfum mahal, ruangan dingin berlampu putih, dan suara lembut orang-orang yang selalu menuruti perintahnya. Namun di balik semua kemewahan itu, hatinya kosong. Ia baru saja menolak tawaran ayahnya untuk ikut mengelola pabrik. Aku nggak mau ngurusin kain dan sarung ya, katanya dingin pagi tadi. Kalau bukan kamu siapa lagi, ini semua nanti milikmu. Milikku, aku nggak pernah minta semua ini ya. Perdebatan itu masih menggema di benaknya. Ia merasa terkekang dalam hidup yang penuh aturan dan tuntutan. Mobil yang dikendarainya berhenti di lampu merah. Pandangannya tanpa sengaja tertuju pada sosok yang sedang berjalan menentang pikulan di bawah terik matahari. Baju lusuhnya basah oleh keringat, tapi langkahnya tetap tegak. Untuk alasan yang tidak ia mengerti, Nadia menatap lama. Ada sesuatu dalam sorot mata pemuda itu, sebuah keteguhan yang tidak pernah ia temukan di dunia mewahnya. Detik itu, dua dunia yang tak pernah bersinggungan saling bertemu, hanya dipisahkan oleh kaca mobil tebal. Lampu hijau menyala, mobil melaju, meninggalkan Raffi yang tetap berjalan di bawah panas, membawa dagangan dan impiannya yang sederhana. Namun, takdir punya cara aneh mempertemukan dua manusia dari dunia yang tak seimbang. Sore hari, di dekat masjid kampung, Raffi menggelar dagangannya. Ia menatap peci dan sarung di atas tikar tua. Anak-anak kecil berlari melewatinya sambil tertawa, beberapa orang tua mampir melihat-lihat. "Berapa ini nak?" tanya seorang bapak paruh baya sambil menunjuk peci hitam. 15.000 pak, tapi kalau ambil 2 saya kasih 20.000 aja. Wah murah ya, rezeki kamu halal nak, semoga laris. Ucapan itu membuat Raffi tersenyum. Ia mengangguk sopan, matanya berkaca-kaca kecil karena merasa dihargai. Saat azan maghrib berkumandang, ia menutup dagangannya, berwudu, lalu duduk di serambi masjid. Di sana, ia menatap ke langit yang mulai berubah jingga. Allah, semoga besok aku bisa jual lebih banyak. Aku pengen pulang bawa uang buat bayar kontrakan, gumamnya lirih. Malam turun, di sisi lain kota, Nadia duduk di balkon rumahnya yang megah. Angin malam membawa aroma kolam ikan dan bunga Kamboja. Tapi dalam diam, ia merasa sepi. Ponselnya penuh dengan pesan dari teman-temannya yang membicarakan pesta dan liburan, tapi hatinya terasa hampa.
Ia menatap ke jalan kecil di depan rumah, di mana lampu jalan memantulkan bayangan tukang-tukang keliling yang masih lewat menjajakan barang. Entah kenapa, wajah Raffi tiba-tiba muncul di benaknya. Bayangan pemuda yang tadi berjalan di bawah panas dengan sorot mata penuh tekad. "Kenapa aku kepikiran orang itu ya?" gumamnya. Keesokan harinya, takdir kembali bermain. Raffi memutuskan untuk menjajakan dagangannya ke komplek perumahan elit di ujung kota. Ia tahu di sana mungkin tidak ada yang tertarik membeli, tapi ia nekat. Siapa tahu ada rezeki dari arah yang tak disangka, katanya pada dirinya sendiri. Saat ia melangkah di depan rumah besar dengan pagar tinggi, seorang satpam menghampirinya. "Hei, mau ngapain kamu di sini?" Suaranya tegas. "Saya cuma jualan, Pak. Peci, sarung, murah aja. Barangkali ada yang mau beli buat suami, buat ayah, buat sholat." Nada kasar itu membuat dada Raffi sesak, tapi ia tidak melawan. Ia menunduk, tersenyum sopan. "Maaf, Pak, saya cuma cari rezeki." Ia berbalik, berjalan pelan dengan langkah berat. Tapi sebelum benar-benar pergi, terdengar suara dari arah balkon rumah besar di ujung jalan. "Biarin dia masuk, Pak Satpam." Semua mata menoleh. Nadia berdiri di balkon, rambutnya tergerai, mengenakan kaos putih sederhana. Satpam tampak kebingungan. "Nona Nadia?" "Iya, suruh dia ke sini, aku mau lihat dagangannya." Raffi berhenti sejenak. Ia menatap ke arah suara itu, merasa tak percaya. Dunia yang semalam hanya bisa ia pandang dari jauh, kini memanggil namanya. Ia melangkah perlahan melewati gerbang megah yang tinggi, matanya menyapu halaman luas dengan taman rapi dan air mancur di tengahnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena heran, apa yang sebenarnya terjadi. Nadia turun dari tangga marmer dan menatap pemuda itu dari dekat untuk pertama kalinya. Pakaian lusuh, tangan kasar, tapi matanya bersih dan jujur. "Kamu jual peci dan sarung ya?" "Iya, Non, mau lihat?" Raffi membuka tas pikulannya, menata dagangan dengan cermat di lantai teras. Nadia menatap motif sarung itu dengan pandangan berbeda. Ia ingat sesuatu, pabrik ayahnya memproduksi motif yang mirip, tapi sarung ini lebih halus, lebih hangat, seolah dijual dengan cinta, bukan sekadar angka. "Dibit semuanya." Raffi terpaku. Semua, Non?" "Iya, aku mau bantu kamu." Raffi menunduk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Non, tapi saya nggak minta bantuan. Saya cuma jual, bukan minta dikasihani." Kata-katanya lembut tapi tegas. Nadia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ada orang miskin yang menatapnya tanpa rasa takut, bukan dengan kerendahan diri, tapi dengan harga diri. Di detik itu, sesuatu dalam hati Nadia retak. Ia baru sadar, orang yang dianggap kecil bisa jauh lebih besar jiwanya dari orang-orang di sekitarnya. Sore menjelang malam, Raffi pamit dengan senyum tipis. Di tangannya, uang hasil jualan hari itu terasa seperti hadiah terbesar. Namun, yang lebih ia rasakan bukan kebahagiaan karena uang, melainkan rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Sementara di dalam rumah, Nadia berdiri lama di jendela, menatap punggung Raffi yang perlahan menjauh di balik cahaya lampu jalan. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa tenang, seolah ada sesuatu yang hilang dan kini kembali ditemukan. Langit malam itu cerah. Di dua tempat berbeda, dua jiwa dari dunia yang bertolak belakang menatap langit yang sama. Raffi berdoa agar dagangannya terus laku, sementara Nadia berdoa agar bisa bertemu lagi dengan orang yang membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi takdir tak pernah sederhana. Pertemuan itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji harga diri, cinta, dan makna sejati dari kemewahan dan kemiskinan. Pagi itu, matahari menyelinap pelan di antara sela-sela genting rumah kontrakan sempit yang ditempati Raffi. Suara ayam berkokok dari rumah tetangga menyambut hari baru yang penuh harapan dan ketidakpastian. Dinding kamarnya yang terkelupas dan atap bocor seakan sudah menjadi saksi bisu perjuangannya. Raffi duduk di lantai, menata kembali stok peci dan sarung yang tersisa. Di depannya, sebuah amplop coklat berisi uang hasil jualan kemarin tergeletak di atas tikar. Ia memandanginya lama sebelum akhirnya membuka dan menghitung. Cukup buat bayar kontrakan dan sedikit buat kirim ke ibu di kampung. Bisiknya pelan, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia teringat wajah ibunya yang rentah di kampung.
Setiap kali menelpon, suara ibunya selalu lembut dan menenangkan meski terdengar batuk di sela-selanya. "Ibu nggak perlu khawatir, nanti Raffi kirim uang lagi ya. Raffi, jangan maksain diri, rejeki itu nggak usah dikejar sampai capek, nanti malah sakit. Rejeki itu bukan buat Raffi, Bu, tapi buat ibu juga." Kalimat itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia tahu ibunya hidup dalam kesederhanaan, hanya ditemani kebun kecil dan rumah papan yang hampir roboh. Raffi menarik napas panjang, menatap peci hitam di tangannya. "Akan ada hari di mana aku nggak cuma jualan peci, tapi bisa punya toko sendiri," ucapnya dalam hati, seolah menguatkan diri. Sementara itu, di rumah besar milik keluarga Wijaya, aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruang makan megah. Nadia duduk di kursi panjang, tapi matanya kosong, menatap halaman tanpa fokus. Di hadapannya, ayahnya, Hendra Wijaya, membaca koran sambil menyeruput kopi. "Kamu kemarin keluar rumah bawa mobil sendiri?" tanya Hendra tanpa menoleh. "Iya," jawab Nadia datar. "Kamu tahu aturan di rumah ini, kamu nggak boleh keluar tanpa supir." Nadia menaruh sendoknya pelan. "Aku cuma jalan-jalan ya, sekalian belanja." "Belanja?" Hendra menurunkan korannya, menatap anaknya curiga. "Belanja apa? Kamu nggak pernah beli apa-apa di luar toko besar." Nadia terdiam. Ia tak mungkin mengatakan bahwa kemarin ia membeli semua dagangan seorang tukang peci keliling. "Udah deh ya, aku nggak ngapa-ngapain," ujarnya sambil berdiri, berusaha menutupi gelisahnya. Namun Hendra menatapnya lebih lama. Ada sesuatu dalam sorot mata putrinya yang berubah, seperti ada rahasia yang disembunyikan. Hari itu, Raffi kembali berjualan keliling, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia tak tahu kenapa, namun setiap kali ia mengingat wajah gadis bernama Nadia, semangatnya seperti tumbuh lagi. Ia bahkan tidak berani berharap bisa bertemu lagi, tapi bayangan gadis itu selalu menemaninya. Sampai akhirnya, saat ia melewati area taman kota yang ramai, terdengar suara halus memanggil dari belakang. "Mas Raffi?" Langkahnya terhenti, ia menoleh dan matanya melebar. Nadia berdiri di sana, memakai pakaian sederhana, kaos putih dan celana panjang, berbeda jauh dari penampilan glamornya kemarin. Non Nadia?" Suaranya gugup. "Panggil aku Nadia aja," katanya senyum lembut. "Kamu lagi jualan ya?" "Iya, Non." Maksudnya, iya, aku lagi jualan." Mereka duduk di bangku taman. Raffi membuka beberapa sarung dan peci, menjelaskan dengan antusias motif-motifnya. Nadia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, seolah setiap kata dari Raffi adalah cerita berharga. "Aku nggak pernah lihat orang jualan sejujur kamu," kata Nadia tiba-tiba. Raffi menatapnya, bingung, kenapa ngomong gitu? "Soalnya, kebanyakan orang kalau lihat aku langsung berubah, semua jadi basa-basi, semua ingin ngambil hati, tapi kamu beda, kamu kayak nggak peduli aku siapa." Raffi tersenyum tipis. "Soalnya, saya nggak kenal dunia kamu, Non, saya cuma tahu jualan dan berusaha nggak nyusahin orang." Nadia menatap mata Raffi lama sekali. Ada ketulusan yang jarang ia lihat pada orang-orang sekitarnya. Dalam hati, sesuatu bergetar, rasa kagum yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Namun, di kejauhan, seorang lelaki berjas hitam memperhatikan mereka dari mobil hitam yang terparkir di sisi taman. Ia mengeluarkan ponsel, menekan nomor. "Pak Hendra, maaf saya harus lapor. Nona Nadia sekarang sedang duduk di taman dengan seorang tukang jualan sarung." Hendra terdiam di seberang sana, nadanya menegang. "Kau yakin?" "Yakin, Pak. Pemuda itu berpakaian lusuh, sepertinya pedagang keliling." "Baik, jangan ganggu mereka. Aku sendiri yang akan urus." Beberapa jam kemudian, Raffi pulang dengan hati gembira. Tapi sesampainya di depan kontrakan, dua orang berpakaian rapi sudah berdiri menunggunya. "Mas Raffi?" "Iya, saya. Mari ikut kami sebentar, ada yang ingin bicara dengan Anda." Raffi kebingungan, tapi tatapan mereka terlalu tegas untuk ditolak. Ia dibawa dengan mobil hitam ke arah perumahan elit, menuju rumah besar yang kemarin sempat ia datangi.
Sesampainya di sana, Raffi disambut langsung oleh Hendra di ruang tamu megah yang dingin. "Duduk," kata Hendra dingin. Raffi duduk pelan, menunduk sopan. "Saya dengar kamu kemarin jualan ke rumah saya dan hari ini ketemu lagi dengan anak saya di taman," ujar Hendra tanpa basa-basi. "Iya Pak, tapi saya nggak bermaksud." Hendra memotong kasar, "Saya tidak menuduh kamu apa-apa. Tapi kamu harus tahu batas, Nak. Dunia saya dan dunia kamu berbeda. Jangan buat anak saya salah paham." Raffi menatap pria paruh baya itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya paham Pak, saya cuma jualan, gak ada niat lain." Hendra tersenyum tipis tapi dingin. "Bagus, tapi saya mau pastikan kamu gak mendekat lagi ke anak saya." Ia mengeluarkan amplop tebal berisi uang dan meletakkannya di atas meja. "Ini kompensasi, anggap saja untuk menutup waktu kamu. Setelah ini, jangan muncul lagi." Raffi menatap amplop itu lama, tangannya gemetar. Uang sebanyak itu mungkin cukup untuk hidup beberapa bulan, tapi di balik amplop itu ada harga diri yang seolah diinjak. Pelan, ia berdiri. "Maaf Pak, saya nggak bisa terima." Hendra mengerutkan dahi. "Kenapa?" "Karena saya nggak jual diri Pak, saya cuma jual peci dan sarung." Suasana hening seketika. Hendra memandang pemuda itu lama sebelum akhirnya menghela napas. "Kamu orang keras kepala." "Bukan Pak, saya cuma nggak mau kehilangan rasa hormat saya." Raffi pamit dengan langkah tegak, meninggalkan rumah megah itu. Tapi begitu keluar gerbang, matanya basah. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena rasa kecil yang menampar hatinya dalam-dalam. Di dalam rumah, Nadia baru pulang dari kamar atas dan melihat ayahnya berdiri di ruang tamu dengan wajah dingin. "Yah, siapa tadi?" "Pemuda itu," jawab Hendra datar. "Tukang peci yang kamu temui." Nadia menatap ayahnya tak percaya. "Kamu manggil dia ke sini untuk memperingatkannya. Aku nggak mau kamu bergaul dengan orang yang bisa bikin nama keluarga kita rusak." "Rusak? Karena apa? Karena dia miskin?" "Bukan, karena kamu nggak tahu dunia seperti apa yang dia hidupi." Nadia menahan air mata yang nyaris jatuh. "Justru karena dia miskin, aku bisa lihat ketulusan yang nggak pernah aku temui di sini ya." Hendra menatap anaknya tajam. "Kamu terlalu muda buat mengerti Nadia. Terlalu muda atau terlalu kaya sampai nggak ngerti arti kemanusiaan ya?" Ia berlari ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Air matanya pecah di balik pintu. Di dalam kesunyian kamar megah itu, Nadia merasa seperti burung yang dikurung di sangkar emas, mewah tapi sepi. Sementara itu Raffi berjalan di tepi jalan malam. Lampu kota memantul di matanya yang basah. Ia duduk di bangku trotoar, menatap amplop kosong di tangannya. Amplop yang tidak ia ambil, tapi meninggalkan luka di hatinya dalam-dalam. "Jadi beginikah rasanya dianggap rendah?" gumamnya pelan. Ia menatap ke langit, mencoba menenangkan diri. "Allah, kuatkan aku cuma mau hidup dengan terhormat." Angin malam berhembus lembut, membawa suara samar dari kejauhan, suara azan Isya. Ia berdiri, berjalan menuju masjid terdekat, berwudu, lalu sujud lama. Dalam sujudnya, air mata jatuh membasahi sajadah. "Kalau dunia menolakku karena aku miskin, biarlah, asal engkau masih melihatku dengan kasih." Malam itu, Raffi sujud lama sekali, seolah semua beban diletakkannya di hadapan Yang Maha Kuasa. Namun, takdir belum selesai menguji. Esok paginya, di pabrik besar milik Hendra, seorang manajer datang membawa laporan keuangan dan menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. "Pak, ada masalah di produksi sarung bulan ini. Ada ratusan produk yang rusak, kainnya cacat. Kita butuh tenaga yang bisa jahit manual buat menyelamatkan stok." Hendra berpikir sejenak, cari siapa saja yang bisa jahit cepat, bahkan tukang keliling sekalipun. Tak ada yang tahu bahwa perintah itu akan membawa kembali Raffi ke tempat yang sama, tapi dengan cara yang berbeda, sebagai penolong di tengah krisis, bukan sekadar tukang peci miskin. Dan di sanalah nasibnya dengan Nadia akan kembali bersinggungan, kali ini di bawah atap pabrik garmen yang menjadi simbol kesenjangan dua dunia mereka. Udara pagi di kawasan industri itu lembab, beraroma campuran antara kain, minyak mesin, dan debu pabrik.
Suara mesin jahit berdentum seperti simfoni keras yang menandakan awal hari kerja di pabrik garmen milik keluarga Wijaya. Ratusan pekerja mengenakan seragam biru muda, duduk berjajar, tangan mereka menari di atas kain, menautkan benang demi mengejar target produksi. Namun pagi itu berbeda. Di ruang utama produksi, wajah-wajah pekerja tampak cemas. Beberapa bungkusan sarung yang baru jadi terbuka, memperlihatkan cacat jahitan dan kain yang terpotong miring. Seorang manajer muda berlari tergesa menuju ruang kantor utama. "Pak Hendra, masalah besar, separuh produk cacat. Kalau nggak diperbaiki, kita bisa gagal kirim pesanan ekspor minggu ini." Hendra mengernyit dalam-dalam. Apa penyebabnya? Mesin utama rusak dan teknisi bilang butuh waktu 3 hari buat ganti suku cadang. 3 hari? Hendra memukul meja. Kita nggak punya waktu segitu lama. Suasana di ruangan itu tegang, semua kepala tertunduk. Lalu seorang supervisor yang sudah lama bekerja di sana angkat bicara pelan. "Pak, mungkin kita bisa pakai tenaga jahit manual, orang-orang yang biasa jahit di rumah atau tukang jahit keliling. Mereka biasanya cepat dan teliti." Hendra menghela napas panjang. "Baik, lakukan. Rekrut siapa saja yang bisa jahit, bahkan tukang keliling sekalipun. Bayar harian asal pekerjaan selesai tepat waktu." Kabar itu menyebar cepat. Siang harinya, di pasar tempat Raffi biasa berjualan, seorang kawan sesama pedagang menepuk pundaknya. "Raf, ada lowongan di pabrik besar tuh. Katanya butuh tukang jahit lepas, bayarannya lumayan." Raffi menoleh, tergetak. "Pabrik mana?" "Pabrik sarung dan peci yang di daerah Cipadu itu, katanya punya keluarga kaya raya." Raffi diam. Dalam hatinya, nama itu langsung memunculkan bayangan wajah seorang gadis, Nadia. "Aku coba aja," katanya akhirnya. "Siapa tahu rejeki." Sore itu ia datang membawa mesin jahit tuanya yang masih bisa berfungsi. Dengan pakaian sederhana dan semangat yang berdebar, ia mendaftarkan diri di pos satpam pabrik. Seorang staf HRD menatap formulirnya sekilas. "Raffi ya, pengalaman menjahit berapa lama?" "Sejak kecil Bu, dulu bantu ayah saya di kampung. Sekarang saya jualan peci dan sarung hasil jahitan sendiri." "Bagus, besok pagi langsung mulai." Raffi menunduk hormat. "Terima kasih Bu." Keesokan paginya, ia memasuki pabrik besar itu dengan langkah pelan. Bangunan tinggi dengan dinding putih dan jendela besar tampak megah di matanya. Ia tak pernah membayangkan akan bekerja di tempat seperti ini, pabrik yang memproduksi barang-barang yang dulu hanya bisa ia jual di pinggir jalan. Di ruang produksi, ia duduk di meja ujung, jauh dari deretan pekerja tetap. Mesin jahitnya sederhana, tapi tangannya cekatan. Dalam beberapa jam, ia berhasil menyelesaikan lebih banyak potongan kain daripada beberapa pekerja lain. Seorang mandor mendekat dan berdecak kagum. "Cepat banget kamu jahit Mas, rapi lagi." Raffi tersenyum. "Biasa aja Pak, saya cuma berusaha sebaik mungkin." Namun tanpa ia sadari, dari jendela kantor lantai 2, seseorang memperhatikan dengan tatapan takjub. Nadia. Sejak perdebatan dengan ayahnya, Nadia jarang bicara. Tapi setelah mendengar pabrik ayahnya sedang dalam masalah, ia berputus untuk turun langsung ke area produksi. Bukan untuk membantu secara teknis, tapi hanya ingin tahu bagaimana sebenarnya dunia di bawah sana. Dunia yang selama ini hanya ia dengar lewat laporan. Saat matanya tertumpu pada sosok pria berkaus lusuh dengan mesin jahit kecil di pojok ruangan, dadanya bergetar. Ia mengenali tubuh itu, gerak tangannya, keteguhan wajahnya. "Raffi," bisiknya hampir tak terdengar. Beberapa jam kemudian, Hendra datang memantau area produksi. Ia mengenakan jas abu-abu dan wajahnya tampak tegang. Saat melewati deretan meja jahit, pandangannya sempat terpaku pada sosok Raffi. "Dia lagi ya," desisnya pelan. Tapi kali ini Hendra tidak berbicara apa-apa. Ia hanya diam memperhatikan cara Raffi bekerja. Raffi menunduk khusyuk, jarinya bergerak cepat, menata benang dengan hati-hati. Tidak ada keluhan, tidak ada keinginan untuk menonjol, hanya ketekunan yang jujur. Entah kenapa, kali ini Hendra tidak merasa marah, justru ada rasa kagum yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia teringat kata-kata Raffi waktu itu. "Saya nggak jual diri saya, Pak. Saya cuma jual peci dan sarung." Kata-kata itu seperti gema yang menampar kesombongan di dalam dirinya.
Sore menjelang, produksi manual berjalan lebih cepat dari yang diduga. Banyak kain cacat berhasil diperbaiki berkat tangan talenta para penjahit tambahan, terutama Raffi. Nadia turun dari kantor dan berjalan ke area produksi. Saat langkahnya mendekat, Raffi yang sedang menjahit menatap sekilas, lalu buru-buru menunduk lagi. Ia tidak ingin membuat suasana canggung. Namun Nadia justru menghampirinya dan berjongkok di samping meja. "Kamu beneran kerja di sini?" tanyanya lembut. Raffi tersenyum kecil. "Iya non, rezekinya Allah kasih di sini." "Kenapa nggak bilang aku?" Raffi menatap matanya sedikit gugup. "Saya nggak mau bikin masalah lagi. Saya masih ingat peringatan dari ayah non waktu itu." Nadia menunduk. "Aku minta maaf soal itu. Aku nggak tahu kalau ayah sampai memperlakukan kamu begitu." Raffi menggeleng pelan. "Saya nggak marah non. Orang kaya punya caranya sendiri buat jagain keluarganya. Saya cuma orang kecil, jadi saya ngerti tempat saya di mana." Nadia menggigit bibir, matanya mulai basah. "Kalau semua orang kecil sebijak kamu, dunia ini pasti lebih adil." Raffi hanya diam, tapi dalam diam itu ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Tidak pernah ada orang kaya bicara padanya dengan nada seperti itu. "Nanti orang salah paham non," katanya pelan. "Biarin," jawab Nadia tegas. "Biar orang tahu bukan harta yang nentuin siapa yang berharga." Mata mereka saling bertemu, hanya beberapa detik tapi cukup untuk membuat dunia terasa hening. Di luar ruangan, Hendra memperhatikan dari kejauhan. Kali ini ia tidak marah, tidak juga menegur. Ia hanya menatap keduanya lama sebelum akhirnya menghela napas dan menatap langit pabrik yang mulai gelap. "Mungkin," gumamnya pelan, "aku yang selama ini buta." Beberapa minggu kemudian, produksi pabrik kembali normal. Raffi tetap datang sebagai tenaga jahit lepas. Ia bekerja tanpa mengeluh, bahkan sering membantu rekan-rekan lain memperbaiki mesin kecil atau mengajari teknik jahitan yang lebih halus. Nama Raffi mulai dikenal di kalangan pekerja. Ia bukan hanya tukang jahit, tapi juga sosok yang membuat orang lain semangat. Sementara Nadia semakin sering turun ke lantai produksi, membawa buku catatan dan ide-ide baru. Ia mulai merancang program untuk melatih para pekerja kecil agar bisa berpenghasilan lebih baik. Dalam hatinya, ia tahu siapa yang menginspirasi langkah itu. Raffi, tukang peci yang mengajarkan arti kerja keras tanpa kehilangan kehormatan. Namun, di balik kedamaian itu, badai mulai tumbuh diam-diam. Salah satu manajer senior pabrik, Rico, yang selama ini iri karena kedekatan Nadia dan Raffi, mulai merencanakan sesuatu. Baginya, seorang tukang peci tak pantas berada di dekat putri pemilik pabrik. Ia ingin menyingkirkan Raffi meski dengan cara kotor. Dan dari balik senyum ramahnya, ia mulai menyiapkan jebakan yang akan mengguncang hidup Raffi sekali lagi. Sore itu, saat semua pekerja pulang, Raffi menatap langit jingga dari halaman pabrik. Angin sore membawa aroma kain baru yang lembut. Di hatinya, ia merasa damai. "Terima kasih Allah," bisiknya. "Mungkin ini awal dari perubahan hidupku." Namun di balik dinding kantor, Rico tersenyum licik sambil menatap Raffi dari jendela. "Awal? Hahaha, justru ini awal dari akhirmu anak miskin." Dan malam itu, benang-benang takdir mulai berpilin lebih rumit dari sebelumnya. Benang yang tadinya menyatukan dua dunia, kini mulai terancam putus oleh keserakahan dan iri hati manusia. Hari itu, pabrik garmen keluarga Wijaya terasa lebih sibuk dari biasanya. Suara mesin, aroma kain, dan langkah kaki para pekerja bergema di udara. Tapi di tengah kesibukan itu, ada satu orang yang matanya penuh rencana. Rico, manajer senior yang diam-diam iri pada Raffi. Sejak kedekatan Raffi dan Nadia jadi bahan pembicaraan, hatinya terbakar cemburu. Ia merasa posisinya terancam, baik di mata atasan maupun di hati gadis yang diam-diam ia kagumi. Anak miskin itu harusnya tahu tempatnya, geramnya dalam hati. Malam itu, saat semua pekerja pulang, Rico masuk ke gudang penyimpanan membawa tas hitam. Ia mengambil beberapa gulung kain impor mahal, lalu menyelipkannya diam-diam di bawah meja kerja Raffi. Senyumnya licik, matanya berkilat puas. Besok pagi, kita lihat siapa yang masih dianggap jujur. Keesokan harinya, suasana pabrik mendadak tegang. Seorang staf berlari tergesa ke ruang kantor. "Pak Rico, kain impor 5 gulung hilang." Rico pura-pura kaget. "Apa? Siapa yang terakhir di ruangan itu semalam?"
Menurut CCTV, cuma ada beberapa pekerja lembur dan satu orang tambahan, Mas Raffi. Semua mata langsung mencari sosok Raffi. Raffi datang dengan wajah bingung ketika dipanggil. "Ada apa, Pak? Kamu semalam ke gudang?" "Iya, Pak, cuma taruh sisa benang dan jarum." "Jadi kamu ngaku masuk?" "Iya, tapi..." Belum sempat ia menjelaskan, Riko berteriak. "Kain impor mahal hilang dan satu-satunya yang semalam ada di sana cuma kamu. Mau ngaku sekarang atau nanti setelah saya panggil polisi?" Semua pekerja berhenti bekerja. Mereka berkumpul di sekitar, suasana menjadi panas. "Biar jelas, kita periksa meja kerjanya," kata Riko. Mereka berjalan ke area kerja Raffi. Saat tas hitam dibuka, semua terkejut. Gulungan kain mahal ada di dalamnya. Riko menatap Raffi dengan tatapan penuh kemenangan. "Masih mau bilang nggak tahu?" Raffi pucat. "Demi Allah, Pak, saya nggak pernah lihat tas itu." Riko menatapnya dingin. Alasan orang bersalah selalu sama, nggak tahu. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Orang-orang yang dulu menghormati Raffi kini menatapnya dengan ragu. Dunia yang baru saja memberinya tempat kini menuduh tanpa ampun. Tak lama, Hendra datang bersama Nadia. "Ada apa ini?" Riko menjelaskan dengan nada dibuat-buat. "Pak, saya tahu ini sulit dipercaya, tapi semua bukti mengarah ke dia." Hendra menatap Raffi tajam. "Kamu?" Raffi menunduk, air matanya menetes. "Saya nggak nyuri, Pak." "Kalau nggak, kenapa barangnya di mejamu?" "Saya dijebak, Pak." "Dijebak?" Riko menahan tawa sinis. "Siapa yang mau repot-repot jebak orang kecil kayak kamu?" Tiba-tiba, suara lembut tapi tegas memecah ruangan. "Aku percaya dia." Semua menoleh. Nadia berdiri di depan semua orang dengan tatapan yang tak bisa diganggu. "Aku kenal Raffi, dia nggak mungkin melakukan ini." Riko mencoba menekan. "Non, CCTV sudah jelas." CCTV bisa direkayasa, tapi mata hati nggak bisa. Namun Hendra yang masih bingung memilih jalan aman. Untuk sementara, Raffi diberhentikan sampai semua jelas. Raffi diam, ia tahu melawan tak akan mengubah apapun. Ia hanya menunduk lalu keluar dari pabrik tanpa sepatah kata. Hujan turun deras saat ia melangkah ke jalan. Air membasahi wajahnya bercampur dengan air mata yang tak tertahan. Allah, segampang itu orang menuduh tanpa bukti. Malam itu, ia sujud lama di masjid kecil di tepi jalan. "Saya nggak nyuri Allah, tapi kalau ini ujian, kuatkan saya. Jangan biarkan saya kehilangan harga diri." Sementara itu, Nadia tidak bisa diam. Ia merasa sesuatu tidak beres. Ia meminta rekaman CCTV ke bagian IT. Setelah memutar ulang rekaman malam itu berkali-kali, matanya menangkap bayangan seseorang di pojok ruangan. Tubuh tinggi, membawa tas hitam. Riko. Keesokan harinya, Nadia menyeret bukti itu ke ruang rapat. Semua orang terkejut saat video itu diputar. Wajah Riko memucat. "Pak, saya bisa jelaskan?" "Tidak perlu," potong Hendra tajam. "Kamu dipecat, dan kamu harus bertanggung jawab atas fitnah ini." Raffi dipanggil kembali ke pabrik. Saat ia masuk, semua pekerja berdiri menatapnya dengan rasa bersalah. Hendra menghampirinya, suaranya berat tapi tulus. "Maafkan saya, Raffi, saya salah menilai kamu." Raffi tersenyum kecil, menunduk dalam. "Saya bukan siapa-siapa, Pak, tapi saya percaya kejujuran gak butuh bukti. Dia cukup dibuktikan waktu, kebenaran datang sendiri." Sore itu, hujan berhenti. Langit jingga menembus jendela pabrik. Nadia berdiri di lantai 2, menatap Raffi yang kini kembali bekerja dengan senyum lembut. Ia tahu, cinta dalam hatinya semakin dalam. Namun ia juga tahu, cinta ini tidak akan mudah. Karena dunia belum tentu siap menerima cinta yang lahir dari dua hati yang datang dari dunia yang terlalu berbeda. Langit sore itu berwarna keemasan, seolah Allah sengaja melukis langit dengan lembut untuk menenangkan hati yang sempat bergejolak. Di halaman pabrik garmen, suasana sudah lebih tenang setelah badai fitnah berlalu. Para pekerja tersenyum, produksi berjalan lancar, dan semua orang berbicara tentang satu nama, Raffi.
Ia bukan lagi tukang peci keliling. Ia kini menjadi pengawas jahit utama, bertanggung jawab atas puluhan pekerja di bagian produksi manual. Namun di dalam hatinya, Raffi masih sama seperti dulu, rendah hati, sederhana, dan takut kehilangan rasa syukurnya. Pagi itu ia datang lebih awal dari semua orang. Ia menatap deretan mesin jahit yang berbaris seperti pasukan, memeriksa hasil pekerjaan semalam satu persatu. Tangannya mengusap kain dengan lembut, seolah sedang menyentuh harapan baru dalam hidupnya. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang lain, rasa hangat yang tumbuh tanpa izin, rasa yang pelan-pelan mengambil tempat di dalam dadanya setiap kali ia menatap wajah seorang gadis bernama Nadia. Hari itu, Nadia datang ke pabrik tanpa pengawalan. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang sederhana, rambutnya dikuncir setengah. Para pekerja menyapanya dengan senyum ramah, tidak lagi dengan rasa canggung seperti dulu. Ia berjalan ke arah ruang produksi, tempat Raffi sedang memeriksa hasil jahitan. "Masih kerja pagi-pagi gini," sapanya pelan. Raffi menoleh dan tersenyum sopan. "Udah biasa, Non, kalau datang pagi rasanya tenang, bisa mikir tanpa suara mesin." Nadia duduk di kursi dekatnya. "Kamu nggak perlu panggil aku Non terus, panggil aja Nadia." Raffi terdiam sejenak. "Kalau saya panggil nama begitu, nanti orang salah paham." Nadia tersenyum kecil. "Biarin, kadang orang terlalu sibuk menilai sampai lupa memahami." Keduanya terdiam, hening di antara mereka terasa lembut seperti kain sutra yang mengalir di udara. Tak ada kata, tapi ada rasa. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Nadia sering turun ke lantai produksi, bukan untuk mengawasi, tapi untuk belajar. Ia meminta Raffi mengajarinya menjahit, hal yang dulu ia anggap remeh, tapi kini justru membuatnya merasa hidup. Pagi itu, Nadia bertanya suatu sore, "Jarum dan benang ini kayak hidup ya," kata Nadia. "Kalau nggak hati-hati bisa bikin luka." Raffi tersenyum. "Tapi luka dari jarum itu kecil dan cepat sembuh. Yang bahaya itu luka dari kata-kata." Nadia menatapnya lama. "Kamu pernah dilukai kata-kata?" Raffi menunduk. "Sering, tapi saya belajar. Kalau kita terus balas luka dengan marah, hidup nggak akan pernah tenang." Nadia terdiam. Kata-kata Raffi seperti menembus dinding batin yang selama ini membatasi hatinya. Ia tumbuh di dunia yang serba cepat, di mana kelembutan dianggap kelemahan. Tapi di hadapan Raffi, kelembutan justru terasa seperti kekuatan paling indah. Hari berganti hari, kedekatan mereka mulai jadi perhatian. Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan pekerja. "Nom Nadia sering banget ke bagian jahit ya, kayaknya dekat banget sama Mas Raffi. Mungkin cuma urusan kerja. Ah, kalau cuma kerja, ngapain tatap-tatapan begitu?" Raffi tahu pembicaraan itu. Ia mendengarnya tapi tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, melanjutkan pekerjaannya. Namun, setiap kali Nadia datang, jantungnya tetap berdetak lebih cepat. Suatu sore, hujan turun deras. Sebagian pekerja sudah pulang, tapi Raffi masih di dalam pabrik, menutup jendela dan memastikan mesin aman dari percikan air. Di tengah suara hujan, Nadia muncul di pintu. "Kamu belum pulang?" tanya Raffi sambil mengeringkan tangannya. "Enggak, aku suka lihat hujan dari sini," jawabnya pelan. Mereka berdiri berdampingan di dekat jendela besar. Butir hujan memantul di kaca, menari dalam cahaya lampu pabrik. Dunia di luar terasa sunyi, seolah hanya mereka berdua yang ada di sana. "Raffi," kata Nadia pelan, "kamu pernah ngerasa takut kehilangan sesuatu?" Raffi tersenyum samar. "Setiap hari, Non, takut kehilangan rezeki, kehilangan ibu, kehilangan harapan." "Kalau kehilangan orang yang kamu sayang?" Raffi terdiam, pandangannya lurus ke depan. "Kalau sayang, saya nggak akan berani ngarap, karena dunia saya dan dia mungkin beda jauh." Nadia menatapnya. "Tapi kalau dua dunia itu bisa saling memahami, kenapa nggak dicoba?" Raffi menunduk, suaranya bergetar. "Kadang bukan soal bisa atau enggak, Non, tapi soal pantas atau enggak." Suasana hening lagi, suara hujan menjadi satu-satunya musik yang terdengar. Beberapa hari kemudian, gosip tentang kedekatan mereka sampai ke telinga Hendra. Saat makan malam, ia meletakkan sendoknya dengan keras di atas meja. "Nadia, aku dengar kamu sering ke bagian jahit." "Iya ya, aku belajar sama Raffi." "Raffi lagi?" Nada suaranya meninggi. "Apa kamu lupa siapa dia? Dia itu tukang peci keliling, Nadia." "Nadia, dia orang jujur ya, dan aku belajar banyak dari dia."
Kamu pikir hidup ini cuma soal kejujuran, dunia bisnis nggak sesederhana itu. Nadia menatap ayahnya dengan mata berkaca. Tapi dunia manusia harusnya sesederhana itu ya. Hendra menahan napas, menatap putrinya lama. Kamu jatuh cinta sama dia? Pertanyaan itu membuat Nadia membeku. Ia menunduk, tak mampu menjawab. Tapi diamnya sudah cukup jadi jawaban. Tidak, bentak Hendra. Aku nggak akan biarkan. Aku sudah rencanakan masa depanmu, Nadia. Kamu akan menikah dengan seseorang yang setara. Anak keluarga Arifin, pemilik pabrik tekstil terbesar di Jakarta. Nadia berdiri, air matanya jatuh. Kamu mau nikahin aku sama orang yang bahkan gak aku kenal ya? Itu keputusan terbaik buat kamu. Terbaik buatku atau buat bisnismu ya? Suasana di meja makan berubah tegang. Hendra tak menjawab, hanya diam, tapi diamnya menyakitkan. Nadia meninggalkan meja makan dengan langkah cepat, tangisnya pecah di tangga. Ia merasa dunia menutup semua jalan yang ia pilih sendiri. Malam itu, ia menulis pesan singkat kepada Raffi. Mas, boleh ketemu sebentar? Raffi yang sedang memperbaiki mesin jahit di kontrakan terkejut membaca pesan itu. Ia segera mengenakan jaket dan bergegas ke taman kota tempat mereka biasa bertemu. Di bawah pohon besar yang basah oleh hujan sore tadi, Nadia sudah menunggu. Wajahnya tampak lelah tapi matanya tetap teduh. Mas, katanya lirih, ayah nggak setuju sama pertemanan kita. Dia mau nikahin aku sama orang lain. Raffi terdiam. Ia menatap tanah lalu menatap gadis itu pelan. Saya udah duga, dunia kayak kamu pasti dijagain ketat. Nadia menatapnya. Air matanya mulai turun. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak punya perasaan, Mas. Aku sayang sama kamu. Kata-kata itu membuat waktu berhenti. Raffi terpaku, napasnya tercekat. Dunia di sekitarnya seolah memudar, hanya suara hatinya yang berdetak keras. Non, jangan ngomong gitu. Saya ini siapa? Tukang peci, hidup pas-pasan, gak punya apa-apa. Yang aku butuh bukan apa yang kamu punya, tapi siapa kamu. Aku gak pernah ngerasa sebahagia ini waktu ngobrol sama siapapun. Raffi menunduk, suaranya berat menahan air mata. Kalau kamu terus deket sama saya, kamu bakal kehilangan segalanya. Dunia kamu gak akan izinin cinta ini. Nadia menggenggam tangannya. Biar dunia nggak izinin, tapi Allah tahu hati siapa yang tulus. Raffi menatapnya, dan di matanya ada campuran cinta dan ketakutan. Ia ingin memeluknya, tapi tak berani. Ia tahu satu langkah salah bisa menghancurkan semuanya. Akhirnya ia berkata pelan, kalau cinta ini dari Allah, pasti akan bertemu lagi, meski harus nunggu lama. Nadia menangis dalam diam. Hujan kembali turun rintik-rintik, seolah langit ikut bersedih. Mereka berdiri di bawah pohon itu lama, hanya saling memandang tanpa tahu kapan bisa bertemu lagi. Keesokan harinya, Raffi memutuskan mengundurkan diri dari pabrik. Ia menulis surat sederhana dan menyerahkannya ke meja administrasi tanpa bicara apapun. Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan tempat yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Nadia baru tahu beberapa jam kemudian. Ia berlari ke ruang produksi, tapi meja Raffi sudah kosong. Mesin jahit yang biasa digunakan kini tertutup kain putih. Tangisnya pecah di tengah ruangan yang kini terasa begitu sunyi. Mas Raffi, bisiknya lirih. Di luar kota, di terminal tua yang penuh debu, Raffi duduk sambil menatap bus yang akan membawanya ke kampung halaman. Ia membawa tas kecil berisi pakaian dan beberapa kain. Sebelum naik, ia menatap langit dan berbisik pelan. Allah, kalau memang cinta ini bukan untuk sekarang, jagalah dia dalam kebahagiaan. Aku nggak minta apa-apa, cukup izinkan aku mencintainya dalam diam. Bus melaju perlahan meninggalkan kota. Di kursi belakang, Raffi menatap jendela, melihat bayangan kota yang semakin menjauh. Tempat di mana ia pernah difitnah, dihina, dan akhirnya lahu cinta. Sementara itu, di rumah besar keluarga Wijaya, Nadia berdiri di balkon dengan mata sembab. Angin malam berhembus lembut, tapi dinginnya menembus ke hati. Di tangannya, ia memegang sehelai peci hitam pemberian Raffi. Ia letakkan di dada, memejamkan mata, dan berdoa dalam lirih. Allah, jaga dia untukku. Walau aku nggak bisa bersamanya, jangan biarkan dunia menghancurkan hatinya yang tulus. Di kejauhan, dua hati yang berasal dari dunia berbeda berdoa pada langit yang sama. Mereka terpisah oleh tembok sosial, tapi disatukan oleh benang cinta yang tak kasat mata. Benang yang diciptakan bukan oleh tangan manusia, tapi oleh takdir.
Namun takdir belum selesai menulis kisah mereka, sebab dari kejauhan langkah seseorang sedang berjalan membawa kabar yang akan mengguncang hidup keduanya. Kabar tentang penyakit yang diam-diam menggerogoti tubuh Raffi tanpa ia sadari. Angin pagi di kampung kecil di pinggiran Garut berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Di sebuah rumah kayu sederhana, Raffi duduk di beranda dengan tubuh sedikit kurus dan wajah pucat. Tangannya gemetar pelan saat mencoba memasukkan benang ke jarum jahit. Sudah 3 bulan sejak ia meninggalkan pabrik garmen dan kota itu. 3 bulan sejak ia memutuskan menjauh dari dunia Nadia, dari cinta yang terasa indah tapi mustahil. Kini ia kembali ke kampung, menempati rumah peninggalan ayahnya bersama ibunya yang sudah renta. Namun di balik senyumnya yang masih hangat, Raffi menyembunyikan sesuatu. Rasa sakit di dada kirinya yang semakin hari semakin sering datang, membuatnya sulit bernapas. "Ibu, jangan khawatir, Raffi nggak apa-apa," katanya sambil menenangkan ibunya yang duduk di kursi bambu. "Anakku, kamu kelihatan makin kurus, batukmu makin sering," ujar sang ibu dengan mata berkaca. Raffi tersenyum, "Cuma masuk angin, Bu, udara kampung kan dingin." Namun malam-malam berikutnya, batuk itu makin parah, kadang disertai darah. Ia sembunyikan sapu tangan bernoda merah setiap kali ibunya tidak melihat. Dalam diam, ia tahu tubuhnya mulai melemah. Meski begitu, ia tetap bekerja menjahit. Ia menerima pesanan kecil dari warga kampung, peci, sarung, kadang juga baju koko untuk anak-anak. Ia ingin tetap berguna meski tubuhnya mulai menyerah. Setiap kali memegang kain, ia teringat wajah Nadia. Senyum lembutnya, suara halusnya saat bicara tentang hidup. Ia masih menyimpan sehelai kain putih yang pernah disentuh Nadia di pabrik dulu. Ia simpan rapi di laci kecil dekat mesin jahit. "Kalau aku nggak kuat lagi, semoga kain ini bisa jadi kenangan," bisiknya setiap malam. Sementara itu, di kota, kehidupan Nadia berubah menjadi sepi. Setelah kepergian Raffi, hatinya kehilangan semangat. Ia menolak lamaran dari keluarga Arifin, membuat ayahnya marah besar. Tapi kali ini, Nadia tidak peduli. "Aku nggak akan menikah cuma karena bisnis ya," katanya tegas. "Aku mau hidupku punya arti." Hendra, yang sudah mulai melunak sejak kejadian fitnah, hanya bisa menghela napas. "Kalau memang itu keputusanmu, ayah nggak akan maksa. Tapi kamu harus tahu, cinta itu nggak cukup tanpa restu dan perjuangan." Sejak saat itu, Nadia diam-diam mencari tahu keberadaan Raffi. Ia bertanya pada pekerja pabrik, tapi tak ada yang tahu pasti. Sampai suatu hari, ia menerima surat dari seorang rekan lama Raffi di pasar, sepucuk surat yang membuat darahnya berdesir dingin. "Nona Nadia, saya pikir Nona perlu tahu, Mas Raffi sekarang tinggal di kampung Garut, tapi kabarnya dia sakit, parah." Surat itu bergetar di tangannya. Tanpa pikir panjang, Nadia langsung mempersiapkan diri untuk berangkat. Perjalanan ke Garut memakan waktu lama. Jalanan berliku, udara semakin dingin. Nadia duduk di mobil dengan wajah tegang, matanya menatap keluar jendela, membayangkan wajah Raffi di benaknya. "Ya Allah, semoga aku nggak terlambat," bisiknya berulang kali. Sampai akhirnya, sore itu, mobil berhenti di depan rumah kayu sederhana di tengah sawah hijau. Seorang wanita tua keluar dari dalam rumah. "Ibu Raffi?" tanya Nadia dengan suara bergetar. Wanita itu menatapnya dengan heran. "Iya nak, kamu siapa?" "Saya teman Raffi, dari kota." Mata wanita tua itu melembut lalu menunduk. "Raffi lagi istirahat nak, dia udah lemah sekali." Nadia berjalan perlahan masuk ke dalam rumah. Hatinya berdebar keras. Di dalam kamar kecil dengan dinding papan, Raffi terbaring lemah di kasur tipis. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi senyum itu masih sama. Begitu melihat Nadia berdiri di ambang pintu, Raffi terkejut. "Nak, Nona Nadia."
Jangan panggil aku Non, suaranya bergetar. Aku datang bukan buat dengar kamu panggil aku begitu. Air mata langsung menggenang di mata Nadia. Ia mendekat, duduk di sampingnya, menggenggam tangan Raffi yang dingin. Kenapa kamu gak bilang kamu sakit? Raffi tersenyum lemah. Saya gak mau bikin kamu khawatir. Hidup kamu udah berat karena saya. Berat karena kehilangan kamu, seru Nadia pelan. Aku nyari kamu kemana-mana, Mas. Raffi terdiam. Ia ingin menenangkan gadis itu, tapi suaranya nyaris habis. Saya cuma tukang peci, Nadia. Hidup saya gak penting buat dunia kamu. Dunia aku gak berarti apa-apa tanpa kamu, jawab Nadia dengan tangis yang akhirnya pecah. Malam itu, Nadia memutuskan tinggal di rumah itu. Ia membantu ibu Raffi memasak, menyiapkan air, dan merawat Raffi dengan sabar. Ia tak peduli debu, tak peduli bau obat, tak peduli apa kata dunia. Dalam setiap suapan bubur yang ia berikan, ada cinta yang tulus. Dalam setiap senyum yang ia paksakan agar Raffi kuat, ada air mata yang ia sembunyikan. Raffi menatapnya lama. Nadia, iya Mas, kalau saya nggak ada nanti, jangan sedih, hidupmu masih panjang. Nadia menatapnya tajam, menahan tangis. Jangan ngomong kayak gitu, janji sama saya, kata Raffi pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Jangan berhenti berbuat baik, kalau kamu terus nyebar kebaikan, berarti saya masih hidup lewat kamu. Nadia menutup wajahnya dengan tangan, menangis di sisi ranjang. Raffi mengulurkan tangannya pelan, menyentuh rambutnya dengan lembut. Saya nggak pernah nyesal kenal kamu, Nadia. Kamu hadiah paling indah yang Allah kasih sebelum saya pergi. Subuh tiba, angin pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Burung-burung belum berkicau dan udara di rumah itu terasa berat. Nadia yang semalaman duduk di samping Raffi tertidur sejenak. Saat ia terbangun, cahaya matahari pertama menyinari wajah Raffi yang tenang. Terlalu tenang. Enggak, Mas, bangun Mas, seru Nadia panik, mengguncang tubuhnya. Tapi tangan Raffi tak lagi bergerak, wajahnya tersenyum lembut, seperti seseorang yang akhirnya beristirahat setelah perjalanan panjang. Nadia menjerit pelan, lalu menunduk memeluk tubuh itu. Air matanya jatuh membasahi dada Raffi. Kenapa pergi secepat ini? Aku belum sempat bilang kalau aku akan terus nunggu kamu. Ibunya datang dan menangis di belakangnya. Dia meninggal dengan tenang, Nak. Dia sempat nyebut namamu sebelum nafas terakhirnya. Tangis Nadia pecah. Ia memeluk tubuh Raffi erat-erat, seolah tak rela melepaskan separuh jiwanya yang ikut pergi bersama lelaki itu. Beberapa hari kemudian, kampung itu mengiringi pemakaman Raffi dengan suasana haru. Banyak orang datang, termasuk para pelanggan kecilnya. Mereka mengenang Raffi bukan sebagai tukang peci biasa, tapi sebagai orang jujur yang selalu tersenyum meski hidup keras padanya. Nadia berdiri di tepi liang lahat, mengenakan kerudung putih. Saat tanah pertama dijatuhkan ke atas makam, ia menunduk dan berbisik pelan. Mas, kamu gak lagi miskin, kamu kaya. Kaya dengan cinta, dengan kejujuran, dan dengan kebaikan yang kamu tinggalin di hati semua orang. Ia meneteskan air mata terakhir, lalu menancapkan sehelai kain putih di atas kuburan itu. Kain yang dulu disentuh Raffi dengan cinta. Beberapa bulan kemudian, Nadia membuka sebuah toko kecil di kota dengan nama Raffi Sarung dan Peci. Di depan toko itu, ada papan kecil bertuliskan, hidup bukan soal seberapa besar harta yang kamu punya, tapi seberapa tulus kamu memberi. Setiap kali ia menatap papan itu, air matanya mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, karena rindu yang berubah menjadi kekuatan. Nadia tahu, cinta sejatinya tidak mati, ia hanya berpindah tempat. Raffi kini tinggal di tempat yang lebih damai, tapi setiap jahitan di toko itu, setiap peci yang dijual, membawa namanya. Langit senja di atas toko, Raffi Sarung dan Peci berwarna tembaga, sama seperti saat mereka pertama kali bertemu di lampu merah tahun-tahun lalu. Bedanya, kini Nadia tak lagi menatap dari balik kaca mobil. Ia berdiri di jalan dengan orang-orang kecil yang dulu dia abaikan. Dan di antara hembusan angin sore, ia bisa merasakan seolah suara Raffi masih berbisik lembut di telinganya.
Jangan takut jadi orang kecil, karena Allah nggak pernah lihat dari tinggi hartamu, tapi dari dalam hatimu. Nadia tersenyum, menatap langit yang mulai memerah. Raffi usai, aku masih mencintaimu, tapi kini aku tahu, cinta sejati nggak butuh memiliki, cukup dikenang dalam doa yang tak pernah berhenti. Langit sore itu perlahan berubah ungu, menelan bayangan toko kecil itu dalam cahaya hangat. Namun bagi Nadia, setiap senja bukan lagi tanda perpisahan, melainkan janji bahwa cinta yang lahir dari keikhlasan akan abadi sampai akhir zaman. Sudah 1 tahun berlalu sejak kepergian Raffi. Namun bayangannya masih hidup dalam setiap helai kain yang dijahit Nadia, dalam setiap aroma kopi pagi di toko kecilnya, dan dalam setiap hembusan angin sore yang membawa kenangan masa lalu. Toko Raffi Sarung and Peci kini tidak lagi kecil. Ia berkembang pelan tapi pasti. Dindingnya dihiasi foto-foto hitam putih Raffi sedang menjahit, yang diambil diam-diam oleh Nadia ketika mereka dulu masih bekerja bersama di pabrik. Setiap pelanggan yang datang selalu bertanya, "Siapa dia?" Dan Nadia selalu menjawab dengan senyum lembut, "Dia, alasan kenapa toko ini berdiri dengan hati, bukan sekadar bisnis." Pagi itu, Nadia bangun lebih awal. Udara Bandung yang dingin membuat ia membungkus tubuhnya dengan selendang. Ia menatap foto Raffi di meja kecil dekat jendela. Foto sederhana, di mana lelaki itu tersenyum dengan mata teduh, memegang peci hitam di tangannya. "Mas Raffi," gumamnya pelan, "toko kita makin ramai. Aku harap kamu lihat dari sana." Ia menatap keluar jendela. Langit masih kelabu, tapi di balik awan itu, Nadia tahu ada langit lain yang lebih cerah. Tempat Raffi kini beristirahat dengan tenang. Setiap pagi, ia memulai hari dengan doa. Doa untuk Raffi, untuk ibunya di kampung, dan untuk dirinya sendiri, agar tetap bisa menjaga warisan yang paling berharga, keikhlasan. Suatu siang, seorang pria paruh baya dengan rambut mulai memutih datang ke tokonya. Wajahnya tidak asing, tapi butuh waktu beberapa detik bagi Nadia untuk mengenalinya. "Pak, Ayah," suaranya bergetar. Hendra berdiri di depan pintu toko, memegang tas kecil berisi sarung yang baru dibelinya. Wajahnya sudah tidak semegah dulu, kerutan di wajahnya dalam, tapi sorot matanya lembut. "Nadia," katanya pelan, "Ayah dengar toko kamu ramai, boleh Ayah lihat?" Nadia mengangguk pelan, membiarkan ayahnya melangkah masuk. Aroma kain baru dan wangi kayu memenuhi ruangan. Di dinding, terpampang papan bertuliskan, "Harga diri lebih mahal dari harta dunia." Hendra membaca kalimat itu lama, sebelum akhirnya menatap foto Raffi di atas meja kasir. "Itu dia." Nadia mengangguk, suaranya lembut tapi bergetar. "Iya ya, dia yang ngajarin aku arti kerja keras dan rendah hati." Hendra menatap foto itu lama sekali, lalu menarik nafas panjang. "Ayah dulu sombong, ayah kira kekayaan bisa menebus segalanya. Tapi waktu ayah lihat kamu bertahan, buka usaha dengan namanya, ayah sadar, anak kecil dari kampung itu jauh lebih kaya dari ayah." Air mata Nadia mengalir pelan. Ia menunduk, suaranya gemetar. "Aku cuma ingin dia tahu kalau perjuangannya nggak sia-sia ya." Hendra mendekat, meletakkan tangannya di bahu putrinya. "Dia pasti tahu, dan ayah yakin dia bangga sama kamu." Hari demi hari berlalu. Nadia kini bukan hanya menjual peci dan sarung, ia membuka kelas kecil gratis untuk mengajar anak-anak muda dari keluarga miskin belajar menjahit. Ia percaya memberi keterampilan adalah bentuk cinta yang tidak akan habis dimakan waktu. Setiap kali mengajar, ia selalu berkata, "Kalau kamu pegang jarum dan benang, jangan cuma jahit kain, jahit juga hatimu dengan keikhlasan." Anak-anak itu menatapnya dengan kagum, tak tahu bahwa kata-kata itu berasal dari seorang tukang peci yang pernah mengubah hidupnya. Suatu sore di bulan Ramadan, Nadia duduk di depan toko setelah selesai mengajar. Langit berwarna jingga kemerahan, angin sore bertiup pelan membawa bau tanah basah setelah hujan kecil. Ia memandangi jalan yang ramai dengan pedagang takjil dan anak-anak kecil berlarian.
Di kejauhan, seorang anak laki-laki berpakaian lusuh menghampirinya sambil membawa peci robek di tangannya. "Mbak, ini peciku sobek, bisa diperbaiki." Nadia tersenyum lembut. "Bisa nak, duduk dulu ya." Ia mengambil jarum dan benang, lalu menjahit peci itu dengan tangan sendiri. Gerakannya perlahan dan penuh hati-hati. Anak itu memperhatikan dengan takjub. "Mbak bisa jahit cepat banget." Nadia tersenyum. "Aku diajarin sama orang baik dulu." "Namanya siapa Mbak?" "Namanya Raffi," jawab Nadia pelan. "Dia suka bilang, kalau kita jahit dengan hati, hasilnya akan kuat dan gak mudah sobek." Anak itu mengangguk polos. "Aku pengen bisa kayak Mbak sama Raffi. Kalau kamu mau belajar, besok datang aja ke sini ya, gratis." Anak kecil itu tersenyum lebar dan mengucap terima kasih sebelum berlari pulang. Nadia tatap punggungnya dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tulus tanpa beban. Malam itu, setelah sholat tarawih, Nadia kembali ke toko yang sudah sepi. Ia menutup pintu, lalu duduk di kursi dekat jendela, menatap langit malam yang penuh bintang. "Mas Raffi," bisiknya pelan, "aku jalani semua pesanmu. Aku nggak sedih lagi. Aku cuma rindu." Ia membuka laci kecil dan mengeluarkan peci hitam milik Raffi. Peci yang dulu selalu ia bawa sejak hari pemakaman. Ia menatapnya lama, mencium lembut kainnya yang sudah mulai pudar. "Mas, mereka bilang orang mati nggak bisa dengar, tapi aku yakin kamu bisa dengar doa ini." Lalu ia menengadahkan tangan, matanya basah. "Allah, kalau cinta ini memang kau ciptakan untuk menguji, maka aku bersyukur. Karena lewat cinta yang tak sampai, aku belajar makna ketulusan. Tolong jaga dia di tempat terbaikmu, dan izinkan aku terus melanjutkan kebaikannya di bumi ini." Air mata jatuh pelan di pipinya, tapi senyumnya tetap ada. Beberapa tahun kemudian, toko Raffi Sarung and Peci berubah menjadi pusat pelatihan kecil. Di atas pintunya, sebuah plakat logam terukir, didirikan oleh Nadia Hendra Wijaya, terinspirasi dari seorang tukang peci bernama Raffi. Setiap hari, suara mesin jahit memenuhi ruangan, suara tawa anak-anak muda mengiringi irama kehidupan baru, dan di dinding utama terpampang tulisan besar, "Yang miskin bukan yang tak punya harta, tapi yang kehilangan rasa syukur. Yang kaya bukan yang banyak uang, tapi yang banyak memberi." Tulisan itu menjadi pengingat bagi semua yang datang, bahwa kemiskinan sejati bukan tentang uang, melainkan tentang kehilangan makna dalam memberi. Suatu senja yang indah, Nadia berdiri di teras pelatihan, menatap langit yang berubah jingga. Angin sore berembus lembut, membawa suara azan maghrib dari kejauhan. Ia menutup matanya, mengangkat wajahnya ke arah langit. "Mas Raffi, aku rasa cinta ini gak pernah pergi. Ia cuma berubah bentuk, jadi tenaga, jadi semangat, jadi doa." Ia tersenyum, menatap langit terakhir hari itu. Di dadanya, ia tahu Raffi tak benar-benar hilang. Ia hidup di setiap benang yang dijahit dengan hati, di setiap anak muda yang berjuang keluar dari kemiskinan, dan di setiap doa yang meluncur lembut di bawah langit senja. Langit mulai gelap, tapi lampu toko menyala lembut, memantulkan cahaya hangat ke jalanan sepi. Dan di bawah cahaya itu, seolah-olah bayangan Raffi berdiri di sampingnya, tersenyum seperti dulu, membawa damai di setiap senja yang datang. Nadia berbisik pelan, "Terima kasih Mas, karena kamu, aku tahu yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang masih bisa mencintai meski harus melepaskan." Langit menutup hari dengan warna orange terakhirnya, dan di bawahnya, dua dunia, miskin dan kaya, akhirnya menyatu dalam satu makna, kemanusiaan.